Hari ini kita akan membahas materi mengenai analisis SWOT. SWOT adalah akronim dari Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats, di mana SWOT dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi pada profit dan non-profit, dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif. Dalam proses perumusan strategi yang jitu, dilakukan pengintegrasian kedua analisis, yaitu analisis internal perusahaan dan analisis eksternal perusahaan. Analisis internal perusahaan digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan perusahaan, sedangkan analisis eksternal digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal. Tujuan SWOT pada perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan penempatan analisis SWOT dapat dijadikan sebagai perbandingan pikir dari berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman. Manfaat analisis SWOT diantaranya adalah memberikan gambaran suatu organisasi dari 4 sudut dimensi, yaitu Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats, sehingga pengambil keputusan dapat melihat dari 4 dimensi ini secara lebih komprehensif. Selanjutnya, manfaat SWOT dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana keputusan jangka panjang, memberikan pemahaman kepada para stakeholders yang berkeinginan menaruh simpati, bahkan bergabung dengan perusahaan dalam suatu ikatan kerjasama yang saling menguntungkan. Contoh analisis SWOT pada program kesehatan. Analisis SWOT pada pelayanan gizi Puskesmas Temon 1 Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Sebelum melakukan analisis SWOT, perolehan data mengenai situasi pelayanan kesehatan pada Puskesmas Temon 1 dilakukan dengan cara dokumentasi, kuesioner, dan wawancara. Cara dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai Puskesmas Temon 1 pada pelayanan gizi dan gambaran mengenai analisis strategi pelayanan gizi. Kuesioner disebarkan kepada karyawan untuk mengetahui strategi pelayanan gizi yang ada di Puskesmas Temon 1. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan analisis mengenai strategi pelayanan gizi. Selanjutnya, wawancara dilakukan kepada kepala puskesmas dan koordinator instalasi gizi. Analisis kekuatan dan kelemahan internal pada Puskesmas Temon 1, yaitu yang pertama ada kekuatan atau strength. Terdapat beberapa aspek lingkungan internal yang merupakan kekuatan bagi Puskesmas Temon 1 untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam pelayanan gizi. Adapun aspek tersebut mencakup sumber daya manusia yang meliputi sebagai berikut. Fasilitas pelayanan, perlengkapan dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan makanan dan minuman telah disesuaikan dengan standar dari Dinas Kesehatan. Fasilitas pelayanan pemenuhan gizi harus sangat diperhatikan karena merupakan faktor penting salah satu kesembuhan pasien. Selanjutnya, sumber daya manusia. Khususnya untuk pelayanan gizi pasien Puskesmas Temon 1 telah mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga ahli gizi sehingga mampu tercapainya efisiensi dan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut dilakukan supaya dapat meningkatkan kinerja karyawan sehingga pencapaian visi dan misi khususnya dalam pelayanan gizi pasien dapat secara maksimal tercapai. Selanjutnya ada biaya. Biaya makan untuk pasien di Puskesmas Temon 1 dipetakan sesuai dengan kondisi semua kalangan, sehingga masih sangat terjangkau. Selain itu, biaya telah melalui proses perencanaan anggaran untuk biaya makan pasien, sehingga nantinya pihak Puskesmas Temon 1 mengajukan biayanya ke pemerintah setempat. Yang kedua ada kelemahan atau weaknesses. Terdapat beberapa aspek lingkungan internal yang merupakan kelemahan bagi Puskesmas Temon 1
untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam pelayanan gizi, di antaranya fasilitas pelayanan. Saat ini, tempat untuk penyimpanan alat-alat masak dan makan kurang memadai. Beberapa telah mengalami kerusakan. Selain itu, penyimpanan untuk bahan makanan kering dan basah yang belum memiliki tempat secara terpisah, sehingga kurang memadai. Kelemahan selanjutnya ada pada sumber daya manusia. Sebelumnya, Puskesmas Temon 1 telah mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga ahli gizi. Akan tetapi, untuk implementasi secara berkala hasil dari pendidikan maupun pelatihan, setiap karyawan hampir jarang dilakukan pengawasan dan monitoring. Selanjutnya ada analisis peluang dan ancaman eksternal. Yang pertama, peluang. Terdapat beberapa peluang eksternal yang dapat membuka peluang bagi Puskesmas Temon 1. Peluang yang muncul dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yaitu fasilitas pelayanan. Untuk instansi kesehatan negeri memiliki anggaran dari pemerintah untuk penggandaan sarana dan sarana kesehatan. Tidak terkecuali dengan fasilitas kesehatan untuk makanan dan minuman setiap tahunnya, misalkan peralatan makanan, peralatan dapur, dan peralatan khususnya untuk memasak. Sehingga kondisi ini menjadikan peluang besar bagi Puskesmas Temon 1 untuk lebih dapat meningkatkan kualitas pelayanan gizi. Sumber daya manusia. Yang menjadi peluang Puskesmas Temon 1 adalah semakin meningkatnya kualitas SDM dalam pelayanan gizi pada rumah sakit. Hal yang paling penting adalah status pendidikan untuk ahli gizi saat ini diharuskan telah menempuh jenjang S1 di mana hal tersebut menjadi ketentuan upaya supaya kualitas pelayanan dalam pemenuhan gizi secara maksimal dapat teratasi. Selanjutnya ada biaya. Peluang Puskesmas Temon 1 adalah biaya operasional diperoleh dari anggaran Pemda. Hal ini dikarenakan Puskesmas Temon 1 merupakan instansi kesehatan yang berstatus negeri, sehingga segala kegiatan operasional di dalam puskesmas ditanggung oleh pemerintahan melalui anggaran pemerintah. Yang kedua ada ancaman atau threats. Terdapat aspek eksternal yang dapat memberikan ancaman kinerja karyawan, khususnya dalam pelayanan gizi di lingkungan Puskesmas Temon 1, yaitu fasilitas pelayanan. Ancaman yang timbul sarana dan prasarana yang lebih lengkap di setiap rumah sakit swasta, dan fasilitas yang lebih memadai untuk instalasi gizi di beberapa rumah sakit. Yang kedua ada sumber daya manusia. Semakin banyaknya tenaga ahli gizi saat ini yang sangat berkualitas untuk rumah sakit lainnya seperti rumah sakit dan rumah bersalin praktek swasta. Kemudian yang terakhir ada biaya. Biaya operasional makan pasien yang lebih berkompetitif dengan kualitas yang berbeda di khususnya pada rumah sakit swasta. Sekian pembahasan mengenai analisis SWOT. Terima kasih.